Selamat pagi, saudara-saudara yang kekasih. Kita bersuka cita kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama merenungkan kebenaran firman Allah. Sebelumnya marilah kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh kasih setia, kami datang kepadamu Tuhan untuk mengucap syukur. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kembali kebenaran firman-Mu, tolong Tuhan, agar firman itu Tuhan menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Kami dapat memahaminya dan kami dapat melakukannya. Tuhan, Engkau segala-galanya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Kita akan membaca ayat pokok kita. 1 Korintus 3 ayat 11 sampai yang ke-15. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi saudara-saudara, melalui ayat 11 ini kita tahu dasar dari kehidupan rohani kita yang benar adalah Yesus Kristus. Apa kelebihan Yesus Kristus itu? Sehingga kita mau jadikan dasar di dalam kehidupan rohani kita. Kita akan baca di dalam Yesaya pasal 28 ayat yang ke-16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion suatu batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Yesus Kristus itu adalah dasar yang teguh. Di sini digambarkan sebagai batu yang teruji. Waktu dia mengalami berbagai macam tantangan dan pencobaan, ia sudah teruji. Dia tidak menolak. Dia tidak menyangkal Bapaknya. Justru dia berkata, ke dalam tanganmu, ke dalam tanganmu, ke dalam tanganmu. Maka layaklah dia kita jadikan batu penjuru yang indah. Apa yang dia lakukan, apa yang dia sabdakan, apa yang dinubuatkan tentang dia, itu menjadi acuan bagi kita, supaya saudara dan saya itu percaya sepenuhnya. Karena di dalam Injil kita bisa melihat Yesus itu sebagai batu penjuru yang luar biasa. Dan Yesaya katakan, kalau dia itu menjadi dasar yang teguh di dalam kehidupan kekristenan kita, maka kita tidak akan gelisah. Nah, kita akan melihat sampai di mana kebenarannya. Kita baca selanjutnya dari ayat pokok itu, ayat yang ke-12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Saudara-saudara, sekarang kita yang membangun. Fondasi sudah ada, tetapi kita yang membangun. Nah, ada
dua jenis rupa-rupanya bangunan yang akan muncul. Yang pertama, bangunan yang memakai bahan dasar emas, perak, batu permata. Ini bahan bangunan yang sangat berharga, yang sangat mulia. Tetapi di sisi lain, ada juga yang terdiri dari kayu, rumput kering, dan jerami. Sekarang mari kita akan telaah satu persatu. Yang pertama, kelompok anak-anak Tuhan yang digambarkan membangun rumah rohaninya dari hari lepas hari dengan dasar yang mulia, emas, perak, batu permata. Kita buka di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 24. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Waktu membangun rumah rohani, kita bisa memulai dan dengan penuh keyakinan, Tuhan, Engkaulah bagianku. Di dalam Alkitab, saudara-saudara, emas itu menggambarkan Allah Bapa, perak Allah Anak, karena perak itu berkaitan dengan ketebusan. Sedangkan batu permata yang bermacam-macam warnanya itu menggambarkan dari buah roh. Dan inilah saudara-saudara yang membuat bangunan rohani kita menjadi begitu indah di pemandangan Tuhan. Waktu Tuhan menjadi bagian kita, maka kalau kita kembali melihat ayat yang ke-22, tidak berkesudahan kasih setianya, tidak habis-habisnya rahmat-Nya. Lihat saudara-saudara, tidak berkesudahan, tidak habis-habisnya. Dan itu Allah nyatakan di dalam hidup kita. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Dan bahkan Yeremia, dia berucap, selalu baru setiap pagi. Jadi setiap pagi ada yang baru, ada yang baru. Kita buka di dalam Sefanya 3 ayat yang ke-5. Tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi Ia memberi hukumnya. Itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu. Pagi demi pagi Ia memberikan hukumnya. Saudara perhatikan, Dia memberikan hukum, bukan hukuman. Kalau hukum itu pedoman, saudara-saudara. Supaya saudara dan saya itu waktu menjalani hidup tidak sampai tergelincir, tidak sampai masuk jurang. Selalu baru setiap pagi, hari demi hari. Maka waktu saudara dan saya memasuki hari yang baru, mulailah senantiasa dengan bertelut mohon kemurahan Tuhan, supaya Tuhan itu memberikan hukum yang baru di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjalani hidup ini, menjalani dengan penuh keyakinan, karena hukumnya
ada di dalam diri kita. Kalau ini ada terus senantiasa, kita hidup bergantung kepada Allah. Nah, sekarang kita akan buka di dalam Yeremia 31 ayat yang ke-20. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang. Allah ingin menyatakan dirinya. Aku ini Bapa. Kamu ini anak. Jadi waktu aku menegur, aku menghardik, dasarnya adalah kasih. Maka di situ dikatakan, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Aku terkenang. Saudara-saudara, kalau kita merenungkan kebenaran firman Allah ini, saudara-saudara, kadang kita dibuat malu. Perhatian dan kasih kita bahkan kepada anak tidak sebesar kasih yang ditunjukkan oleh Bapa kepada umatnya. Aku tak putus-putusnya terkenang. Dia tidak terbawa emosi sama sekali. Tidak ada kepahitan di dalam hati Bapak. Bahkan tatkala dia menegur, mencambuk, karena itu untuk kebaikan saudara dan saya. Supaya kita itu memiliki kualitas kehidupan rohani yang berpusat kepada Allah. Kualitas kehidupan rohani yang terbangun dari emas, perak, dan batu permata. Allah kita itu Allah yang dahsyat. Jangan pernah merasa aku berjalan sendiri di atas muka bumi. Siapa yang memperhatikan saya? Siapa? Dan Allah menjawab, aku senantiasa terkenang-kenang kepadamu. Kemudian ayat ini dilanjutkan, tidak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Tidak dapat tidak, aku akan menyayangi. Jadi terkenang-kenang itu dibungkus oleh kasih Allah. Saudara-saudara, sebagai bahan renungan, apakah saudara-saudari itu masih mau tetap dikenang oleh Allah? Dikasihi oleh Allah? Bangunlah kehidupan rohani saudara. Tiap-tiap hari dengan memuliakan, mengagungkan Dia. Allah kita itu Allah yang dahsyat. Nah, saudara-saudara, lalu kita juga diperhadapkan dengan satu kenyataan. Bahwa waktu anak-anak Tuhan itu membangun rumah rohaninya, ada pula yang dibangun dari bahan dasar yang sangat rapuh, yaitu kayu, rumput kering, dan jerami. Mari kita baca di dalam suratan 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita,
Bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya Injil Allah? Penghakiman itu pertama-tama dimulai dari dalam rumah Allah. Kenapa Allah menghakimi kita? Saudara-saudara, kita hidup pada zaman kemurahan. Allah masih memberikan kesempatan kepada saudara dan saya. Lewat kebenaran firman Allah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, lewat renungan harian yang mungkin saudara baca, lewat Allah Roh Kudus tatkala saudara berdoa, Dia ingatkan supaya saudara dan saya itu tidak membangun rumah rohani dengan dasar yang sangat rapuh. Saudara-saudara, hanya sebagai bahan pembanding saja. Dalam Matius 7 dikatakan di situ ada orang yang membangun rumah di atas batu, sedangkan di sisi lain di atas pasir. Tatkala banjir itu datang dan angin itu bertiup, maka bangunan yang di atas pasir akan hancur, akan roboh. Nah, sekarang kita lihat. Ini fondasinya adalah Yesus Kristus. Dasar yang teguh. Sekalipun demikian, kalau kita tadi mencoba untuk merenungkan kembali di dalam Yesaya yang sudah kita baca, di situ dikatakan dasar yang teguh, siapapun yang percaya tidak akan gelisah. Siapa yang tidak gelisah? Kalau bangunan yang kita bangun itu roboh, itu menjadi sia-sia. Kita bisa berkata, Tuhan, Engkau juru selamatku. Tuhan, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu. Lalu Tuhan akan mengingatkan kita, aku tidak kenal kamu. Kenapa? Masalah bangunan, saudara-saudara, yang berkualitas rapuh. Coba kita renungkan di dalam Mazmur 19 ayat yang ke-13. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Siapa? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Doa pemazmur, ya Allah, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Saya garis bawahi, tidak kusadari. Saudara-saudara, ada baiknya ada saat-saat tertentu kita merenungkan perjalanan hidup kita. Tidak boleh masa bodoh, saudara-saudara. Apakah kita itu sedang membangun bangunan di atas dasar yang indah, yang mulia, yang sesuai dengan kehendak Allah, atau bangunan yang rapuh sehingga waktu diuji semua habis? Bapak, tolong aku supaya aku itu bisa menyadari. Aku bisa menyadari. Nah, di dalam ayat 13 sampai 15 itu dari ayat pokok kita akan melihat 1
Korintus 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudara-saudara, melalui api akan dapat dibuktikan apakah bangunan rohani yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan itu memiliki kualitas seperti emas, perak, batu permata, atau sebaliknya. Dengan api itulah maka anak-anak Tuhan akan kelihatan bahwa dia itu membangun rumah rohaninya setara dengan kayu, rumput kering, dan jerami. Sekarang kita akan membaca untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan api. Yeremia 23:29. Bukankah firman-Ku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu? Firman Tuhan itu digambarkan seperti api. Api itu bisa menerangi, tetapi sekaligus menghanguskan. Marilah kita sekarang akan memperhatikan dan membaca 1 Korintus 4 ayat yang ke-5. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Firman Tuhan itu seperti api. Dan sekarang kita melihat ada dua fungsinya. Menerangi sekaligus membakar. Ia akan menerangi apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Bagi Tuhan itu terang dan gelap sama-sama saja, saudara-saudara. Tidak ada yang bisa disembunyikan, tidak ada. Dan nanti api itu akan menerangi apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Mungkin kita berusaha menyembunyikan sesuatu dan kita merasa tenang. Oh, enggak apa-apa. Ternyata sampai saat ini tidak ada yang tahu apa yang saya lakukan. Sudah 10 tahun, sudah 15 tahun, tidak ada satupun yang tahu. Nah, saudara-saudara, inilah kenyamanan yang palsu. Karena satu saat dia itu akan datang seperti api yang akan menerangi hal-hal yang pernah kita lakukan dan sampai sekarang mungkin masih dilakukan dan tidak ada satupun yang mengetahuinya. Kemudian juga dikatakan, ia juga akan memperhatikan apa yang direncanakan di dalam hati. Ini lebih ngeri lagi. Baru rencana saja Allah tahu. Maka Allah berkata kepada kita, rancanganku itu rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Kalau saudara dan saya hidup
dan mengandalkan Tuhan. Bukan berarti saudara dan saya bebas dari kesulitan, dari tekanan dan seterusnya. Tetapi saudara dan saya diajar oleh Tuhan untuk berharap kepada Dia. Rancanganku itu rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Bukan rancangan-rancangan yang selalu gagal, yang selalu menghasilkan kegelisahan. Dan kita merasa, aku aman-aman saja. Aku happy-happy saja. Karena juga tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam hatiku. Rancangan-rancangan apa. Nah, saudara-saudara, satu kali kelak, api itu akan datang. Dia akan menerangi. Sehingga apa yang terselubung di dalam kegelapan, rancangan-rancangan yang tidak terdeteksi oleh manusia di dalam hati kita, pada waktu diterangi dan itu tidak benar, maka api itu akan membakar. Dan kerusakannya tidak bisa diperbaiki. Karena bahan bangunan yang sangat rapuh, begitu dibakar saudara-saudara, sudah menjadi abu. Sebab itulah, semua sandiwara, semua kepalsuan, semua kelicikan, itu akan berakhir seperti abu. Ini realitas yang suka tidak suka akan dialami oleh anak-anak Tuhan. Jelaslah bagi kita semuanya, dasar itu bisa Tuhan Yesus Kristus. Tapi bangunan itu yang menentukan adalah kita semuanya. Bangunlah rumah rohani kita dengan dasar, dengan bangunan yang benar. Supaya waktu diuji, saudara dan saya tidak mengalami kerugian yang besar. Tidak kecewa. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin. Marilah kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan itu merupakan refleksi bagi perjalanan kehidupan kami. Kehidupan rohani kami. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami semuanya untuk membaharui perjalanan kehidupan kami. Kualitas bangunan yang kami sedang dirikan. Allah Roh Kudus, tolonglah kami supaya dalam keadaan apapun juga, sebagaimana kata dari Yeremia, selalu baru setiap pagi. Bahkan pada waktu kami tidak memiliki semangat, kami bisa menghampiri kemurahan-Mu. Dengan iman kami bisa berkata, Tuhan, berikanlah yang baru kepada kami hari ini. Supaya kami tidak kehilangan pemeliharaan-Mu, kasih karunia-Mu, rahmat-Mu. Berkati segenap anak-anak-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman Allah ini. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Allah Anak, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.